Adab Jima episode yang keempat. Muqaddimatul Jima'i, pendahuluan jima yang semakin hot. Al-adabu ar-rabi'u, adab jima yang keempat. Wa yustahabbu lizawji, dan disunahkan lizawji bagi sang suami, ayyuqabbila khaddai zawjatihi, terhadap sekiranya menciumi oleh sang suami khaddai zaujatihi, pada kedua pipi istrinya, wajab hataha, dan pada keningnya istri, wa syafataiha, dan pada kedua bibirnya sang istri, wa unuqaha, dan pada lehernya sang istri, wa thadyaiha, dan pada kedua payudaranya sang istri, kedua putingnya sang istri, wa batnaha, dan pada perutnya sang istri. Jadi ini disebut muqaddimatul jima'. Muqaddimatul jima' artinya pendahuluan jima'. Jangan langsung dal-dal serang begitu, jangan, tetapi harus yang lembut. Di dalam aturan syariat agama Islam, disunahkan bagi sang suami untuk menciumi kedua pipinya sang istri, kemudian menciumi keningnya, menciumi kedua bibirnya, lehernya, kedua susunya dan puting susunya, dan juga menciumi perutnya, sehingga sang istri benar-benar merangsang. Wa yajuzu lahu, dan boleh. Nah ini redaksinya yang kalau yang pertama yustahabbu, disunahkan. Kalau yang kedua yajuzu, boleh. Wa yajuzu, dan boleh lahu baginya sang suami, ayyuqabbila, oleh sekiranya menciumi oleh sang suami, fakhidhaiha, pada kedua pahanya sang istri, wa yulhisa, dan menjilati oleh sang suami, farjaha, pada kemaluannya sang istri, wa yamussa badroha, wa yamussa, dan pada sekiranya menghisap oleh sang suami, badroha, pada klistorisnya sang istri, pada batu di tengah-tengahnya lautan itu ya, batu kecil, wa yamussa badroha, klistoris, miraron, dalam keadaan berulang-ulang, hatta takhruja, sehingga keluar, rutubatul farji, oleh pelumas kemaluan, minha, darinya sang istri, wa alla ya'jala, dan sekiranya tidak tergesa-gesa oleh sang suami, idkhaladz dzakari, pada memasukkan penis, senjata, fi farjiha, di dalam kemaluannya sang istri, qabla khuruji rutubatil farji, qabla khuruji rutubatil farji minha, di dalam sebelum keluarnya pelumas kemaluan darinya sang istri, li'annahu, karena sesungguhnya memasukkan penis atau dzakar di dalam farjinya istri sebelum keluarnya rutubatul farji, pelumas kemaluan, yu'limu, yaitu menyakitkan oleh perbuatan tersebut, ha, pada istri. Jadi suami istri itu berbeda dengan, mohon maaf, WTS atau wanita tunasusila atau wanita yang pekerja seks itu. Kalau wanita pekerja seks kadang-kadang laki-lakinya langsung aja tembas-tembus, dal-dal, yang perempuannya belum keluar pelumas, sehingga sang perempuannya kesakitan. Karena perempuan belum keluar pelumas kemaluan, kemudian dzakar dimasukkan, ya sakit. Melakukan jima tapi sakit. Lah kalau dengan suami istri tidak boleh begitu. Jadi sang suami merangsang, menciumi kedua pipinya, keningnya, kedua bibirnya, lehernya, puting susunya, parutnya, dan juga boleh menciumi kedua pahanya dan menjilati kemaluannya, bahkan menghisap klistorisnya sang istri boleh berulang-ulang, sampai sang istri mengeluarkan pelumas kemaluan. Sehingga kalau sudah pelumas kemaluannya keluar kan licin.
Jadi hendaklah sang suami itu tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, asal dal, ada aturannya rek, ya, ada aturannya. Jadi sampai sang istri keluar pelumas terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru memasukkan ke gawang, jangan begitulah. Setelah pelumasnya keluar, baru sang suami mulai menghadapkannya itu. Lah, menghadapkannya itu nanti juga ada doanya. Itu adab berikutnya nanti. Karena kalau memang pelumas kemaluan sang istri itu belum keluar, kemudian sang suami masukkan dakar, maka itu akan kering. Kering, kemaluannya kering, kemudian akan menyakiti istri. Oleh sebab itulah menjadi seorang, mohon maaf, menjadi seorang WTS itu tidak enak, belum tentu enak, belum tentu. Karena apa? Terkadang seorang WTS itu belum keluar rutubatul farji, pelumas kemaluan, tetapi sang suaminya langsung daldel. Makanya jangan dipandang bahwa jadi WTS itu enak, tinggal mengkangkang dapat uang. Jangan mikir itunya saja. Belum tentu. Karena terkadang sang laki-laki pelanggannya tidak merangsang, tidak merayu terlebih dahulu, tidak mengeluarkan rutubatul farji dari kemaluannya sang wanita. Tetapi kalau suami istri, ya hendaklah sang suami berulang-ulang melakukan muqaddimatul jima, pendahuluan jima atau foreplay gitu ya, dalam bahasa kerennya. Sampai sang istri keluar rutubatul farji, pelumas kemaluan. Dalilnya ada. Wali marwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Walima, dan karena sesuatu hadis rawa yang telah meriwayatkan Anas bin Malik oleh Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda oleh beliau Nabi, idza ghasyar rajulu ahlahu, apabila melakukan jima, ghasya ar-rajulu oleh seorang laki-laki, ahlahu pada istrinya, falyusaddiqha, maka hendaklah membenarkan oleh sang rajul, sang suami, pada istrinya. Maksudnya membenarkan bagaimana? Ya dibenarkan caranya, jangan dadel seperti itu tadi. Seorang WTS dengan pelanggannya, asalkan tembak, kadang-kadang sambil dipukuli, kasarnya luar biasa. Tetapi kalau suami istri tidak begitu, kata Rasulullah, idza ghasyar rajul ahlahu falyusaddiqha, maka hendaklah membenarkan oleh sang suami kepada istrinya. Fa in qadha hajatahu, lalu jika menunaikan oleh sang suami hajatu, pada hajat kebutuhannya itu, walam taqdi, dan belum menunaikan oleh istrinya hajataha, pada hajatnya, fala ya'jalha, maka hendaklah jangan mempergesa-gesa, menggesa-gesa oleh sang suami pada sang istri. Jadi istri itu harus diberikan kesempatan keluar rutubatul farji terlebih dahulu, kemudian barulah dihadapkan dzakar ke farji. Akhrajahu Abdur Razzaq fi Musannafihi, nomor hadis 10.468. Wa yajuzu lizaujati, dan boleh untuk sang istri. Kalau tadi untuk sang suami, sekarang untuk sang istri, antakuna, oleh sekiranya ada oleh dia istri, dhaghidatan, yaitu menekan-nekan oleh dia sang istri, ala badani zaujiha, di atas tubuh suaminya istri. Maksudnya menekan-nekannya, boleh sang istri itu berada di atas tubuhnya sang suami sambil nekan-nekan. Wahya mutaraj rijatun, wahya bermula dia sang istri, mutaraj rijatun, yaitu dalam keadaan bergoyang-goyang, khosroha, pada pinggulnya istri, miraron, dalam keadaan berulang-ulang. Bahkan hadhi, bermula ini, al-halatu, wujudnya keadaan, asyadu, yaitu lebih sangat, ladzatan, berupa kelezatannya, kenikmatannya, inda ba'dun nasi, menurut sebagian manusia. Jadi boleh bagi sang istri posisi di atas tubuhnya sang suami, kemudian istri bergoyang-goyang dengan lembutnya seperti ular yang menari-nari di atas tubuh sang suami berulang-ulang. Bahkan keadaan ini
yaitu lebih sangat lezat atau nikmat sensasi yang luar biasa menurut sebagian manusia. Artinya ada laki-laki yang memang suka di bawah, ada yang laki-laki suka di atas, tergantung selera. Ya wallahu taala a'lamu biswab.